Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat arenku di mana saja kalian berada. Berhubung banyaknya teman-teman yang bertanya, baik lewat messenger ataupun lewat WA secara langsung. Sekarang akan saya jelaskan cara pengerjaan manggar aren, yaitu manggar kolang-kaling. Karena banyak sekali yang kayaknya kurang begitu memahami, sehingga sering sekali bertanya. Kolang-kaling itu intinya dikerjakan kapan saja bisa. Misalkan manggar kolang-kaling tersebut buahnya kolang-kaling tersebut masih muda. Misalkan pohonnya baru saja keluar bunga pertamanya atau bunga perawannya, bisa kita kerjakan itu kolang-kaling berbarengan dengan bunga perawannya atau bunga pertamanya. Bisa dikerjakan bersamaan. Tetapi yang harus diingat itu waktu pemotongan. Waktu pemotongan kolang-kaling itu akan lebih baik diutamakan kolang-kaling tersebut dipotong setelah bunga perawannya habis disadap. Setelah habis disadap atau jika bunga perawannya sekitar seminggu lagi akan ditinggalkan, kolang-kaling tersebut bisa kita potong. Dan juga yang perlu diingat sekali lagi, kolang-kaling itu, tandan kolang-kaling itu tidak harus mesti dikerjakan tepat waktu. Misalkan 15 hari sekali atau 20 hari pemukulan. Tidak perlu itu. Yang penting kolang-kaling itu kapan bisa kita melakukan pemukulan. Misalkan 15 hari bisa, 20 hari bisa sekali pemukulan. Bahkan 1 bulan pun bisa, tidak apa-apa. Kenapa? Dikarenakan kita tidak bakalan takut kalau kolang-kaling tersebut mekar kayak tanan bunga. Kalau tanan bunga kan ada maksimal atau maksimumnya. Sekian bulan atau sekian beberapa hari bakalan mekar bunganya. Jadi harus benar-benar tepat cara pengerjaan. Tetapi kalau kolang-kaling tidak, kapan bisa kita melakukan pemukulannya. Misalkan 1 bulan sekali pemukulan nggak apa-apa. Begitu juga dengan pemotongan. Pemotongan tidak mesti harus setelah cukup pemukulan harus dipotong, enggak juga. Misalkan pemukulan biasanya kalau cara saya itu 5 kali pemukulan. Dan jeda yang tidak teratur, kadang-kadang 20 hari, kadang 25 hari, kadang 15 hari kalau kolang-kaling. Bahkan kadang-kadang ada juga yang sebulan 1 kali. Dan ada juga yang bahkan lebih dari sebulan 1 kali. Kapan bisa melakukan pemukulan? Karena itu adalah berbentuk buah. Sepanjang buahnya belum gugur, belum menguning seperti yang saya post beberapa hari yang lalu waktu pemotongan, masih bisa kita tunggu kapan mau pemotongannya. Tetapi kalau buahnya sudah mulai menguning, ya mau nggak mau kita harus memotongnya. Takutnya gugur semua, jadi terlambat kita melakukan pemotongannya. Dan juga yang sangat perlu diingat itu jeda. Kalau sudah cukup melakukan pemukulan kolang-kaling itu, misalkan 5 kali kayak seperti yang saya sering lakukan, setelah pemukulan terakhir yang kelima itu, saya akan membiarkan itu kolang-kaling itu minimal 20 hari, bahkan 1 bulan, bahkan ada yang lebih 1 bulan. Nah, tekniknya begini, misalkan setelah 1 bulan lebih kita melakukan pemukulan terakhir, hanya kita lakukan pengayunan saja. Jangan kita lakukan pemukulan lagi, cukup diayun saja. Setelah diayun, kita biarkan minimal 1 minggu, baru kita melakukan pemotongan. Lain dengan kalau tanan bunga. Kalau tanan bunga ya kita harus melihat kondisi isi dalam bunganya. Misalkan isi dalam bunganya baru mulai menguning atau masih ungu. Kalau masih ungu itu seperti yang sering saya kerjakan, itu biasanya saya akan membuat jeda 12 hari, bahkan ada yang 15 hari sekali pemukulan. Tetapi cara saya itu melakukan pemukulan jeda seperti itu dikarenakan saya tidak terlalu banyak melakukan pemukulan. Hanya cukup 4 kali pemukulan, itu pun kalau manggarnya jumbo. Kalau manggarnya sedang, bahkan ada yang 3 kali.
Kalau enggak terkejar bisa juga itu, misalkan bunganya sudah mulai mau wangi lengket sedangkan belum sama sekali dilakukan pemukulan. Bisa kita lakukan pemukulan dengan cara dibersihkan, kemudian pukul itu menggar dengan rata. Buat durasinya minimal 15 menitan. Setelah itu kita biarkan 10 hari. Terus kita lakukan pemukulan kembali setelah 15 hari atau 10 hari tersebut. Sepanjang bunganya belum mekar, kita lakukan pemukulan kembali dan dengan durasi pemukulannya sama saja. Setelah itu kita ayun, setelah itu kita biarkan saja itu bunganya hingga bunganya ada yang pecah. Dan sangat penting sekali itu, jangan sekali-kali melakukan pemotongan setelah melakukan pemukulan dan pengayunan. Buatlah jeda minimal 1 minggu setelah pemukulan terakhir kalau bunga ini, baru kita lakukan pemotongan. Kalau saya sih tidak, biasanya saya biarkan minimal di atas 10 hari, bahkan ada yang 15 hari, ada yang 20 hari setelah pemukulan terakhir. Kalau tandan bunga baru saya melakukan pemotongan. Dan saya juga tidak melakukan pengayunan dan pemukulan lagi di waktu mau pemotongan tersebut, dikarenakan menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya, kalau diayun dan dipukul kembali setelah beberapa menit kita ayunan, kita pukul langsung kita potong, biasanya menggar tersebut agak lambat keluar sagunya, sehingga airnya sering sekali waktu dilakukan pemotongan memang lancar airnya. Setelah beberapa saat atau beberapa menit, bahkan paginya biasanya bahkan tidak menetes, sedangkan tempat pengirisannya biasanya berwarna putih. Lalu kita iris kembali dan mengalir lagi. Setelah beberapa saat off lagi airnya. Tetapi boleh kalian coba dengan trik cara saya, yaitu setelah pemukulan terakhir jangan kalian pukul dan ayun kembali. Biarkan saja. Proses yang dimaksud dengan proses itu setelah pemukulan terakhir itu adalah proses pemeraman kalau menurut di daerah saya. Sehingga begitu pas waktunya, misalkan bunga sudah mekar atau sudah wangi lengket, bisa kita lakukan pemotongan. Bisa dilihat hasilnya. Biasanya kalau dipotong sore, insya Allah walaupun tidak begitu lancar, paginya insya Allah masih tetap menetes. Dan yang sangat penting juga dilakukan yaitu saat pemotongan, baik itu tandan bunga ataupun kolang-kaling, jika ada jangan lupa dibawa sagu atau bui yang dari menggar lain yang sudah produksi, dan kita tempelkan, kita letakkan di daun, misalkan kayak gini kan, ini daun raya atau daun apa saja yang ada di sekitar Anda atau di daerah perkebunan kalian. Kalian ambil itu sagu yang dari menggar lain, kalian tempelkan seperti yang biasa saya lakukan, letakkan ini di daun. Setelah menggar tersebut dipotong, kalian tempelkan. Ini sangat bermanfaat sekali teman-teman untuk memancing supaya sagu yang di menggar yang baru dipotong tersebut ikut keluar. Biasanya kalau mengikuti cara saya, biasanya paling lama biasanya 3 hari. Bahkan ada yang jika aren tersebut memang benar-benar deras airnya, bahkan 1 malam saja sudah ikut keluar sagunya. Sagu ini berperan sekali untuk membawa daripada air nirah yang di dalam pohon tersebut keluar lewat tandannya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Tetapi tidak juga terlalu banyak sagunya. Kalau terlalu banyak sagunya juga berefek sangat buruk, dikarenakan sering keluar yang sagunya kayak nasi itu, sering menutupi jalan keluarnya air nira. Sebenarnya cara untuk membuat tidak terlalu banyaknya keluar sagu tersebut sering saya katakan itu atau post di baik di grup ataupun di YouTube saya, itu dikarenakan kebanyakan pengayunan. Makanya kalau saya melakukan pemukulan aren itu hanya melakukan pengayunan sehabis melakukan pemukulan saja. Dan hitungannya pun tidak terlalu banyak. Minimal
100 kali atau 150 kali. 150 kali itu saja sudah jarang saya menggunakannya. Bahkan yang sering itu 50 atau 100 kali. Itu saja sudah cukup menurut saya. Kalau terlalu banyak melakukan pengayunan, apalagi setiap mau dilakukan pemukulan diayun dengan hitungan sekian. Setelah itu, setelah dipukul dilakukan pengayunan kembali. Menurut saya, kalau cara saya, tetapi kalau begitu caranya teman-teman ya nggak apa-apa. Yang penting intinya yang kita perlukan itu air nirahnya yang maksimal, bahkan sangat lancar. Jadi menurut saya lebih efektif melakukan pengayunan tersebut sehabis melakukan pemukulan saja. Oke teman-teman semuanya, semoga yang saya uraikan barusan ini bermanfaat buat semuanya. Salam tentu dari saya Anas Lianas. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.